Ya, itu tadi pernyataan dari sopir bus Pak Puji. Kalau kita soroti bersama, ini tadi remblong masih sama seperti dugaan dari pihak kepolisian juga. Begitupun juga yang tadi Anda sampaikan mengenai kondisi bus yang sudah tidak layak, bahkan kirnya pun tidak ada, izin angkutnya tidak ada. Kalau sudah begini Pak Puji, siapa yang harus bertanggung jawab? Banyak yang mengatakan kok semuanya diletakkan kepada sopir. Perlukah pengelola bus juga ikut disalahkan Pak Puji? Ya, kita harus melihatnya secara komprehensif ya. Kalau saya melihat di sini harus melihat dari mulai hulu sampai dengan dari hilir. Hulunya dari berkaitan dengan masalah bagaimana kalau sebagai kendaraan angkutan umum itu harus di-KIR. Nah, berarti pelaksanaan dari KIR itu sendiri harus profesional, harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya sekedar kemudian ya munculnya abal-abal, terus kemudian di daerah itu lebih mengutamakan berkaitan dengan masalah PAD dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu daripada tidak berkualitasnya masalah KIR tadi ya. Kemudian juga dari sisi yang lain pengusaha misalnya. Ya dia berkaitan dengan hal itu harus betul-betul walaupun mungkin katakanlah KIR-nya kurang, dia sebagai perusahaan juga yang baik itu sebetulnya di perusahaan itu sendiri sudah berusaha melakukan yang namanya ramcek, melakukan pengecekan internal. Itu akan lebih baik, nah, sehingga tidak mengandalkan daripada pemerintah. Sudah pun ada, tapi dia juga tidak melakukan itu. Itu yang kedua. Jadi sisi tanggung jawab juga daripada pengusaha, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengemudi itu sendiri. Ya, memang pada dasarnya pengemudi bertanggung jawab paling utama. Karena kan dia yang tahu tentang mobil kondisinya. Saya temui tadi pagi itu ternyata dia baru pegang mobil bus itu. Jadi belum menguasai betul. Walaupun baru pegang dia itu maksudnya gimana Pak? Ya baru nyupir bus itu maksudnya. Jadi belum paham betul bagaimana karakter daripada kendaraan itu sendiri. Itu juga penting walaupun sebetulnya. belum baru pegang Pak, tapi kan busnya itu harusnya tidak bisa digunakan begitu karena tidak ada KIR-nya, kondisinya juga banyak masalahnya karena sebelumnya juga sempat ada tadi montir dikatakan kan? montir untuk menyetel rem blong. Walaupun setelah itu Pak dikatakan bahwa ketika sudah di setel remnya oleh montir, bus berjalan baik hingga di satu titik di tanjakan MN itu kondisinya rem blong lagi. Ya. Jadi saat dia melakukan istirahat, ya, kemudian dia cek, nah, ternyata bagus. Karena pada saat dia mau berangkat, itu kan parkir maju mundur dan oke. Dari panel rem juga dia terlihat mengisi sampai dengan 8 berarti oke. Jadi akhirnya dia berangkat. Nah pada saat dia berangkat kurang lebih 10 menit, ya, mulai terasa bahwa ada yang sulit dia untuk mengerem pada saat dia kemudian akan mengoper persneling. Nah begitu saat mengoper persneling juga tidak bisa masuk, akhirnya si persneling itu dalam posisi netral. Nah posisi netral itu kan berarti kan si laju kendaraan atau busnya itu kan semakin tidak tertahan. Nah di situ dia panik, menginjak rem nggak bisa, ya mulai dia komunikasi, wah ini remnya nyatakan ya saat itu belum, tidak ada anginnya. Nah di situ mulai ada kepanikan. Satu saat misalnya kalau dia tidak panik saja, mungkin saja dia bisa, situ kan ada rem tangan, ya kan? Nah rem tangan mungkin pelan-pelan direm, ya dengan kondisi kepanikan itu dia mencari tempat aman, ternyata tidak ada. Kurang lebih 10 menit katanya itu, dia terasa mengendalikan kendaraan tanpa bisa mengerem. Nah, dengan pas ada di tikungan itulah dia bertabrakan dengan kendaraan lain. Mungkin dari segi sopir nih harus lebih berhati-hati seperti yang tadi Anda sampaikan. Tapi begini Pak, yang dikhawatirkan kita semua ini adalah kejadian ini bisa terulang jika memang tidak ada pemeriksaan ataupun kendaraan yang memang layak begitu seperti KIR-nya ini memang yang tadi kita katakan, kita bahas bersama-sama. Apa yang kemudian perlu diperbaiki begitu? Apakah memang perlu ada pengawasan dari izin angkut yang memang harusnya aktif begitu dari masing-masing pengelola bus atau seperti apa dari Kompolnas melihatnya? Yang pertama kalau kita Kompolnas karena sebagai pengawas eksternalnya Polri, bagaimana Polri dalam hal melakukan pencegahan terhadap kendaraan operasional angkutan umum yang mengangkut
para penumpangnya. Dari sisi apa? Pencegahan bisa saja, ada pembinaan ya terhadap para pengemudi itu. Ya. Kita kemudian di sisi kedua berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Betul. Ya, di mana dia sudah mulai kelihatan melanggar aturan, ya, itu juga sudah melakukan penindakan tegas. Ini ya kita lihat ya, seolah-olah itu berkurang, ya, sehingga rasanya para pengemudi ini ya itu melakukan hal-hal pelanggaran itu ya karena pengawasan kurang. Atau ya. Mungkin karena pengecekan pribadi saja mereka percaya gitu. Dan Pak, mungkin begini terakhir, rekomendasinya seperti apa atas kasus ini? Ya, rekomendasinya momentum dari kejadian ini adalah semua stakeholder ya itu juga harus melakukan bertanggung jawab melakukan perubahan. Ya, dengan komitmen apa? Komitmen untuk berubah, bertanggung jawab, apapun yang jadi tanggung jawabnya saya profesional. Dengan mengutamakan ya keselamatan berkendara di dalam melayani masyarakatnya untuk supaya transportasi Indonesia ini menjadi transportasi umum yang bermartabat. Ya. Itu. Jadi sekali lagi kejadian selama ini sudah banyak berulang ya. Kemudian kita juga sudah menangani, hanya kegiatan-kegiatan berkaitan dengan melakukan perubahan ini secara masif. Nah, itu yang belum dilakukan. Jadi nanti terjadi. Nah, untuk itu ya pada saat kami bicara dengan Dirlantas di TKP, sampaikan pesan bahwa masing-masing stakeholder harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Baik. Mau melakukan perubahan dalam hal bagaimana ya bertanggung jawab dalam berkendara. Baik, semoga perubahan ini bisa terwujud dan tentunya kita tidak menginginkan peristiwa ini terjadi lagi. Ada 11 nyawa yang harus menjadi korban, pemirsa. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama untuk siapapun yang berkendara dan juga pengelola bus ya tentunya. Pak Puji, terima kasih banyak Pak Puji atas waktunya di Apa Kabar Indonesia siang. Selamat siang Pak Puji. Selamat siang. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu, namun usai jeda nanti kami hadirkan informasi terkini dari Tanah Minang yang dilanda banjir lahar dingin dan juga banjir bandang sesaat lagi.